Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kami semua, khususnya kelas 10 semua jurusan. Tolong anak-anak kami simak. Ibu lanjutkan materi kita sekarang, yaitu masuk ke nomor 11, Table of Content atau TOC. Sebelum ini sudah pernah kita mempelajari tabel. Masih ingat anak-anak kami bagaimana langkah-langkah untuk membuat tabel pada Microsoft Word? Langkah-langkah untuk membuat tabel pada Microsoft Word minggu yang lewat, yaitu yang pertama yang kita klik adalah klik dia menu home, baru pilih di situ tabel. Apabila sudah kita klik dia tabel, maka akan muncul di situ insert tabel. Pada kotak insert tabel, di situ ada dua pilihan kita yang akan kita isi. Yang pertama number of column, isi berapa jumlah kolom yang kamu inginkan. Yang kedua, number of rows, isi berapa jumlah baris yang kamu inginkan. Baru di situ klik dia OK. Contoh, ibu menginginkan di situ membuat kolomnya ada 8, barisnya ada 10. Berarti pada number of column ibu ketikkan angka 8, number of rows ibu ketikkan dia angka 10. Kemudian ibu klik OK. Berarti di monitor ibu sudah tersedia dia di situ 8 kolom dan 10 baris. Ingat anak-anak kami, pengertian daripada tabel itu adalah kumpulan dari beberapa kolom dan beberapa baris. Kalau kita buat dia melebar atau ke samping dia, itu dinamakan dia dengan kolom. Tetapi kalau dia memanjang ke bawah atau ke atas memanjang, itu dinamakan dia dengan baris. Ibu rasa masih diingat anak-anak kami pelajaran kita minggu yang lewat. Karena langkah-langkah membuat tabel pada Microsoft Word, begitu juga dengan Excel, PowerPoint, itu mudah. Sekarang ibu lanjutkan tabel yang kita bahas di sini adalah Table of Content atau biasa disingkat dia dengan TOC. TOC ini digunakan untuk membuat daftar isi pada sebuah dokumen atau buku. Daftar isi memudahkan untuk mencari informasi di dalam dokumen atau buku. Dalam kegiatan pemformatan dokumen, penggunaan TOC memudahkan untuk mengakses bagian yang diinginkan serta memperbaharui atau update secara otomatis judul bab, subbab, atau bagian lain serta nomor halaman ketika isi dokumen berubah. Sebelum membuat TOC, tentukan dahulu heading style. Heading style memberikan kemudahan untuk mengelompokkan judul per bagian pada tingkat kesejajaran. Bagian tertentu mungkin memiliki beberapa subbagian. Antara subbagian yang satu dengan subbagian lain dianggap memiliki kesejajaran yang sama. Namun antara bagian dengan subbagian tidak memiliki kesejajaran. Ibu rasa anak-anak kami sudah pernah membaca daftar isi, sudah kan? Karena apabila kita ingin membuka buku, terlebih dahulu kita lihat daftar isi, apa judulnya, halaman berapa dia. Kalau judulnya contohnya pendahuluan itu ada berapa, pada halaman berapa, baru kita buka. Karena dengan daftar isi ini, apabila kita ingin mencari teksnya itu atau mencari materinya itu, lebih mudah kita lihat dia melalui daftar isi. Ada mang contohnya, contoh berikut. Ini dia daftar isi itu. Kata pengantar halamannya di sini kita buat dia I3. Kemudian daftar isi kita buat di sini 5 rumawi kecil dia. 3-nya itu pun tadi 3-nya itu 3 rumawi kecil. Daftar gambar dan tabel, ibu buat 6 rumawi, tetapi 6 rumawinya itu di sini mang 6 rumawi kecil. Jadi apabila kamu melihat kata pengantar, kita lihat di daftar isi, langsung kita lihat halamannya. Berarti di halaman 3, 3-nya itu adalah rumawi kecil. Kita lihat lagi di situ daftar gambar dan tabel, kita lihat pada halamannya, halaman yang ada pada daftar isi. Di situ ada dia 6 rumawi. Kita lihat berarti nanti halaman 6 rumawinya itu adalah 6 rumawi kecil. Kemudian bab 1 pendahuluan, kita lihat halamannya di situ adalah halaman 1. Bab 2 kita perhatikan di sini, bab 1, bab 2, bab 3 dia sejajar yaitu sama-sama left rata kiri. Bab 2 menggali, contohnya ini sebagai contoh saja ibu buat ya. Menggali dan mengomunikasikan ide itu berada pada halaman 4. Bab 3 mengelola informasi digital ada pada halaman 6.
Lebih memudahkan anak-anak kami apabila kita lihat daftar isinya. Apa judulnya, kita lihat dia dan berada pada halaman berapa dia. Contoh bab 3 mengelola informasi digital. Ada lagi di situ mang pembagiannya, ada A, pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Kita lihat lagi halamannya, ada halaman berapa? Halaman 7. Dari A ini ada lagi bagian-bagiannya. Yang pertama page layout. Kita perhatikan lagi page layout itu ada dia pada halaman 14. Ada font dan paragraf. Masih ingat anak-anak kami font itu apa? Ya, font itu adalah jenis huruf teks. Jenis huruf teks ini sangat banyak. Ini kita buat dia sesuai dengan keinginan kita. Tetapi yang biasa dipergunakan orang font atau jenis huruf teks itu adalah Times New Roman atau Arial. Selain daripada itu masih banyak lagi. Ada Algerian, ada Tahoma, ada kolomna MT, ada lagi di situ proxy 1, 2, 3, begitu juga dengan seterusnya. Ada American Classic, ada Calibribo dan masih banyak lagi yang lain. Kemudian ada paragraf. Kita perhatikan itu mang ada dia pada halaman 18. Kemudian pembagian dari pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata ada lagi di situ nomor 3 tabel. Tabel ini sekarang anggap aja yang kita bahas adalah tabel. Kita perhatikan tabel itu ada dia pada halaman 20. Karena sudah pernah kita bahas mengenai tabel ini, contoh kamu tidak tahu apa yang dimaksud dengan tabel, kamu lihat dia mang halaman 50 itu pembahasan mengenai tabel. Atau contohnya ibu suruh kamu mengaktifkan langkah-langkah membuat tabel pada Microsoft Word. Yang kita klik di situ adalah menu page layout, bukan menu home ya. Menu page layout, klik dia menu page layout, baru pilih dia tabel. Keluar dia nanti di situ insert tabel. Maaf ada tadi kesalahan, ibu buat dia home, tetapi bukan home, tetapi menu page layout. Kemudian pengertian tabel contohnya tadi kita tidak tahu. Kita lihat dia pada halaman 20. Tabel itu tadi kata ibu adalah kumpulan dari beberapa kolom dan baris. Kalau di Microsoft Excel, tabel itu adalah kumpulan dari beberapa field dan record. Record itu sama juga dia dengan kolom, pilih itu sama juga dengan kolom, record itu sama juga dengan baris. Sebenarnya sama ya. Ini dia contohnya mang, daftar isi itu. Sekarang menentukan heading style dapat dilakukan sebagai berikut. Perhatikan lagi, kata pengantar. Itu kita buat dia heading 1, daftar isi juga heading 1, daftar gambar dan tabel heading 1 juga, bab 1 pendahuluan heading 1. Kemudian ada lagi di situ bab 2 menggali dan mengomunikasikan ide heading 1 juga. Bab 2 mengelola informasi digital. Ini juga heading 1. Tahu anak kami maksudnya kan? Di sini heading 1 ini heading 1 semua ibu buat. Kata pengantar tidak ada pembagiannya, daftar isi tidak ada pembagian, daftar gambar dan tabel begitu juga. Kemudian masuk kita ke bab 3. Di bab 3 ini mang heading 1 ibu buat dia bab 3 mengelola informasi digital. Tetapi karena masih banyak lagi subbagiannya di sini, ada dia A, pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata, maka kita buat dia heading 2. Tahu anak kami maksudnya kan? Kalau ini tadi kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan tabel bab 1 pendahuluan, bab 2 menggali dan mengomunikasikan ide, tidak ada lagi pembagiannya. Tapi di bab 3. Bab 3 ini memang kalau yang satu baris ini tetap lagi dia heading 1. Tapi karena sudah ada pembagiannya, contoh A, pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata, masuk dia memang heading 2. Kemudian ada lagi pembagian dari pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Kita buat dia di sini heading 3, berarti pembagian yang ketiga. Contoh ada dia page layout, ada font dan paragraf, kemudian ada dia tabel. Kalau daftar isi yang pertama tadi yang kita buat ini, kita buat dia halamannya. Tetapi karena kita ingin membuat stylenya, perhatikan yang ini. Berarti di sini mang ada dia heading 1, heading 2, heading 3. Ini bisa anak kami lihat kan? Tahu maksud ibu? Kalau ini tadi kata pengantar sampai bab 2 tidak ada di sini pembagiannya lagi, maka tetap di heading 1. Di bab 3 sudah ada heading 2 dan heading 3 karena sudah ada mang di situ pembagiannya. Dapat anak-anak kami pahami? Ibu rasa bisa kan? Kalau memang bisa biar kita lanjutkan. Lain hal lagi nanti kita mengetiknya itu dengan menggunakan mesin ketik. Ada juga mesin ketik manual yang kita buat. Kalau pada mesin ketik manual kita tidak bisa membuat seperti ini
karena di situ mang tidak harus kita susun dia secara langsung. Kalau di komputer bisa kita tentukan dia sebelum kita memulai pengetikan, bisa juga kita buat dia sesudah, bisa kita tentukan itunya. Tetapi kalau dia pada mesin ketik manual, harus terlebih dahulu kita tentukan semuanya. Bisa dipahami sampai di situ anak-anak kami? Kalau memang bisa, biar ibu lanjutkan. Ibu rasa bisa kan? Karena di sini sudah ada contohnya ibu buat daftar isinya. Kemudian contoh dari menentukan heading style, ini juga sudah ada contohnya. Kemudian ibu lanjutkan. Untuk membuat daftar isi tersebut dapat memanfaatkan Talk dengan cara A. Memilih heading style. 1. Arahkan kursor ke awal kalimat yang akan diberi style. Kemudian pilih heading style di tab home. Ini mang tab home-nya. Klik kanan kemudian pilih modif untuk melakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Di sini menu bar kita sangat banyak. Ini belum ditampilkan semua. Ada lagi di sini ada file, ada home, ada insert, ada design, ada fake layout, referensi, ada mailing, ada review, ada view, ada developer, ada grammar. Tetapi yang kita pilih di sini adalah menu home. Sekalipun di sini banyak dia mang icon-icon, yang akan kita pilih adalah modif. Jangan lagi kita buat di Arial. Kalau Arial nanti yang kita buat, nanti kita di situ menentukan jenis huruf teks atau font. Kalau nanti yang kita buat itu, di samping angka 8 yang kita buat itu adalah menentukan ukuran teks. Berapa ukuran yang akan kita buat? Biasanya ukurannya yang biasa dipergunakan orang adalah 12. Tapi bukan harus 12, bisa kita perbesar, bisa kita perkecil sesuai dengan keinginan kita. Kalau anak kami ingin memperbesarnya, contoh ukuran yang ada pada judul diperbesar, bisa kita buat di atas angka 8 atau di atas angka 14 atau di atas angka 12 atau sesuai dengan keinginan kita. Ada lagi di sini icon bold, italic, underline. Sebelum ini juga ibu rasa sudah pernah ibu jelaskan ini. Ini bold berfungsi untuk mempertebal, italic untuk memiringkan, underline untuk menggarisbawahi. Ada lagi di sini font color berfungsi untuk memberikan warna pada teks. Apabila anak-anak kami bosan dengan warna teks yang hitam, maka klik di icon font color ini. Keluar nanti di situ kotak-kotak kecil. Di dalam kotak-kotak kecil itu penuh dengan warna-warni, maka klik warna yang Anda inginkan atau yang anak-anak kami inginkan. Contoh warna biru, maka klik dia mang warna biru. Ada lagi ini mang bullets, ada ini numbering di referensi ini ya. Bullets ini berfungsi untuk memberikan penomoran secara otomatis dengan menggunakan simbol. Sedangkan numbering untuk memberikan penomoran secara otomatis dengan menggunakan angka dan huruf. Kemudian mang di bawahnya ini ada kamu lihat garis-garis, tapi garis-garis yang 4 ini mang tidak sama. Inilah dia alignment itu, atau dinamakan dia dengan perataan teks. Yang pertama ada dia left, left itu adalah rata kiri. Yang kedua ada dia center, center ini mang rata tengah. Yang ketiga ada dia right, rata kanan. Yang keempat ada just type, rata kiri kanan. Ini juga bisa kita pergunakan apabila mouse kita tidak ada atau kita menginginkan tombol kombinasi keyboard, bisa kita pergunakan. Ada di sini rata kiri, gunakan dia Ctrl L, rata tengah Ctrl E, rata kanan Ctrl R. Kemudian ada rata kiri kanan, maka gunakan dia Ctrl J. Ibu rasa ini sebelumnya sudah pernah ibu jelaskan. Ibu lanjutkan saja pelajaran kita. Tadi mang sesudah kita klik menu home, baru kita pilih modif. Pilih posisi kursor. Contoh posisi kursor itu berada pada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan tabel. Kita buat dia di awalnya inilah, di huruf K ini. Sudah anak-anak kami? Ibu lanjutkan. Nomor 2, pilihlah format teks yang diinginkan. Misalnya sebagai berikut. Daftar isi, kata pengantar. Perhatikan di sini format teksnya font. Font itu tadi kata ibu jenis huruf teks. Jenis huruf teks yang kita pergunakan adalah Arial. Ini bukan harus Arial, bisa kita buat mang sesuai dengan keinginan kita. Bisa kamu buat dia tadi kata ibu Times New Roman. Tapi yang bisa dipergunakan orang Times New Roman dan Arial. Bisa kali pribodi, bisa American Classic, bisa kolomna MT, bisa koreksi 1, 2, 3, begitu juga dengan seterusnya.
Ukuran mang ada di sini size. Size ini adalah ukuran huruf teks. Ukuran yang kita pergunakan adalah 16. Ini juga bukan harus 16. Bisa kita perbesar, bisa kita perkecil sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Yaitu dengan mengklik icon font size. Karena apabila kita klik di icon font size, yang keluar di situ adalah angka-angka. Pilih angka sesuai dengan keinginan anak-anak kami. Kemudian apabila kita ingin memperindahnya di sini, ada 3 lagi mang di sini pilihan kita, bold, italic, underline. Kata pengantar itu seharusnya atau yang biasa kita lihat di buku-buku itu langsung mang dipertebal. Makanya di sini kita pilih dia bold. Bold itu berfungsi untuk mempertebal. Biasa anak kami lihat di daftar isi langsung dipertebalkan kata-kata pengantar di situ, bukan dimiringkan. Iya. Posisinya mang. Posisinya kita buat di tengah-tengah. Makanya posisinya di sini ibu buat dia center. Bukan ibu buat dia left, bukan ibu buat dia right, tetapi center. Center itu mang berada di tengah-tengah. Berarti nanti kata pengantar bukan lagi dia sebelah kiri, ini kan left. Nanti mang sudah ada dia seperti daftar di sini, berada dia di tengah-tengah kata pengantarnya. Ini pun daftar di sini kalau kita perhatikan, ini contohnya di sini posisinya ini adalah center, di tengah-tengah. Format teks ini juga apabila kita perhatikan posisinya di sini adalah center, berada dia mang di tengah-tengah. Kemudian daftar isi sama juga ibu buat di sini. Jenis huruf teksnya adalah Arial pada font, ini dia. Kemudian ukurannya juga kita ibu buat dia sama 16. Kemudian di sini juga ibu buat langsung dipertebal dia atau bold. Posisinya juga sama, ibu buat dia di tengah-tengah. Begitu juga dengan daftar gambar dan tabel. Jenis huruf teksnya sama, ibu buat semua Arial, ukurannya 16. Kemudian di situ ibu pertebal, posisinya ibu buat dia di tengah-tengah. Masuk ke bab 1 pendahuluan sama juga. Ibu buat dia Arial jenis huruf teksnya, ukurannya ibu buat dia 16. Teks format teksnya di situ ibu buat dia bold atau dipertebal. Posisinya juga di tengah-tengah. Bisa anak kami lihat kan? Begitu juga mang bab 2. Dari kata pengantar sampai bab 2. Begitu juga sampai dengan bab 3. Di sini mang ada dia sama ibu buat semua. Fontnya sama-sama Arial. Ukurannya mang 16. Kemudian format teksnya di sini ibu buat pertebal. Tetapi yang berbeda dia. Kalau bab 3 ini ibu buat dia alik left, bukan lagi center. Kalau ini tadi pas di tengah-tengah nanti hasilnya itu, tetapi ini ibu buat alik left, berarti dia nanti mang di kiri. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian A-nya itu pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Ini juga bisa anak kami lihat. Antara teks yang ada mulai dari kata pengantar sampai dengan bab 3 mengelola informasi digital, itu mang angkanya tidak sama dia dengan A, pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Karena pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata di sini ibu buat ukuran teksnya adalah 14. Tetapi tetap dipertebal. Kemudian posisinya ibu buat dia di situ sebelah kiri atau alik left. Yang kedua, yang pertama pembagian dari pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Yang pertama page layout. Page layout yang kita bahas di sini Arial. Ukurannya juga ibu perkecil 12 karena ukuran yang biasa kita pergunakan adalah 12. Tetapi bisa kita buat sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Format teksnya ibu pertebal. Posisinya ibu buat juga dia alik left. Nomor 2, nomor 3 juga sama. 1, 2, 3 sama semua, sama-sama Arial. Fontnya atau jenis huruf teksnya, size-nya sama-sama 12 ibu buat. Format teksnya ibu pertebal. Kemudian posisinya juga ibu buat dia alik left, yaitu rata sebelah kiri. Sudah bisa anak-anak kami. Kemudian masukkan format teks pada kotak dialog modif style. Sudah, apabila sudah anak-anak kami masukkan dia pada kotak modif style, ini bisa anak-anak kami lihat bentuknya atau gambarnya juga sudah ada di sini semua. Modif style ini bisa anak-anak kami lihat kan. Kemudian yang terakhir yang kita pilih adalah OK. Ada di sini cancel, ada OK. Kalau nanti yang kita klik ini adalah cancel, berarti kita berfungsi untuk membatalkannya. Tetapi sekarang yang kita klik di situ adalah OK. 3. Untuk menambah awalan judul 1, 2, 3. Awalan A,
atau awalan 1, 2, 3. Ini mang 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi. Atau bisa juga A, B, C, bisa juga. Atau awalan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa juga ya. Sebelum nama bab atau subbab, pilih salah satu bentuk multiple list yang tersedia. Yang kita klik, perhatikan. Ada di samping balance, di samping numbering. Ini mang ikonnya. Ini di ikon multiple list. Maka ini yang kita pilih. Kemudian sesudah kita klik dia multiple list, perhatikan ini mang. Dia tidak sejajar kan? Dia miring dia ke kanan. Dia agak menjorok ke kanan. Kemudian baru define new multiple list. Bisa anak kami lihat kan? Ibu rasa bisa karena gambarnya juga ibu sertai di sini. Karena mang dengan ibu buatnya gambar ini, anak-anak kami lebih mudah memahaminya. Untuk menambahkan awalan bab, dapat memilih define new multiple list. Yang kelima, jika ingin mengubah tampilan urutan level berdasarkan list level tertentu, pilihlah change list level. Ini mang, perhatikan bab 1. Ketik dulu bab, ketik bab. Ini dia kan. Ini pun sudah bisa anak kami lihat bab 1, A1. Bisa juga dia A, huruf kecil dia baru tutup kurung. Itu juga dengan seterusnya. Yang terakhir baru klik dia oke. Perhatikan lagi nih, ada dia change list level. Bisa anak kami lihat kan bentuk-bentuknya, yang mana yang Anda inginkan, yang mana anak kami inginkan, maka itulah yang dibuat. Itu dia gambar ketiga. 5. Define new multiple list dan change list level. 6. Untuk memeriksa headings yang sudah dibuat, pilih tab view. Kemudian beri tanda centang pada navigation pane hingga didapatkan tampilan sebagai berikut. Ini dia ya. Navigation pane. Di sini mang berikan tanda centang. Cara memberikan tanda centang ini, klik dia 1 kali. Sedangkan untuk menghilangkannya, klik 1 kali lagi. Sudah, maka muncul dia gambar ini. Inilah gambarnya mang. Navigation. Bisa anak kami lihat, ini kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan tabel, bab 1, bab 2, bab 3. Baru A-nya kemari. Pemanfaatan perangkat lunak. Baru menjorok lagi dia ke dalam. Ada bagiannya 1, 2, 3. Page layout, font, dan paragraf, baru tabel. Bisa anak kami lihat. Nah, tadi kata pengantar karena kita buat posisinya di tengah. Ini mang sudah di tengah dia kan. Daftar isi juga sudah di tengah. Kata pengantar di tengah dia karena tadi kita buat posisinya di situ adalah center, makanya di tengah. Daftar isi juga tadi kita buat center, makanya di tengah. Daftar gambar dan tabel, makanya di tengah. Bab 1 pendahuluan di tengah. Ini bab 2, menggali dan menuliskan ide juga di tengah karena teksnya ini panjang. Ini juga bab 3, ini juga mang di tengah ini, mengelola informasi digital. Bisa anak kami lihat kan? Karena tadi ibu buat di situ posisinya di atas, di tengah dia ibu buat semua center. Mulai dari kata pengantar sampai bab 3 ibu buat di tengah, maka ini mang di tengah. Biarpun tidak rata ini nampak karena di sini kalimatnya ada yang pendek, ada yang panjang. Kata pengantar sudah di tengah, daftar isi, daftar gambar dan tabel, bab 1 pendahuluan, bab 2 menggali mengomunikasikan ide, bab 3 mengelola informasi digital, ini juga mang di tengah-tengah. Baru labnya itu di kiri, pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata. Baru 1, 2, 3 itu juga sama. Page layout, font, dan paragraf, baru tabel. Bisa anak kami lihat hasilnya kan? Ini mang gambar 36, tampilan navigation pane. Ibu lanjutkan B, memberikan jeda dokumen atau breaks. Setelah memberikan heading, perlu diberikan jeda pada dokumen, sehingga dokumen lebih terorganisasikan secara keseluruhan. Terdapat 2 jenis break, yaitu jeda halaman atau page break dan jeda bagian atau section break. Page break akan memindahkan teks ke halaman baru meskipun teks belum mencapai akhir halaman. Section break digunakan ketika akan memulai judul bab baru atau bagian baru yang terpisah dari bagian sebelumnya.
bahkan untuk memulai isi yang benar-benar berbeda dengan tulisan sebelumnya. Section break pada buku berarti judul bab baru dapat diletakkan pada halaman gasal berikutnya, kecuali dikehendaki lain. Misalnya akhir bab 1 pendahuluan terletak pada halaman 3. Judul bab 2 harus diletakkan pada halaman 5. Meskipun halaman 4 kosong, pengaturan page breaks atau section break dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Berikut ibu buat dia contoh pemakaian section break. Perhatikan daftar isi. Kata pengantar, section breaknya next page. Daftar isi, daftar gambar dan tabel, bab 1 pendahuluan, bab 2 menggali dan mengomunikasikan ide, bab 3 mengelola informasi digital. Itu mang semua section breaks-nya ibu buat dia next page. Kalau pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata, page layout, font dan paragraf itu bagian dari bab 3. Untuk membuat section break, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yang kita klik adalah menu page layout. Baru yang kedua, pilih dia break. Kemudian baru next page. Kemudian perhatikan ini dia menu page layoutnya. Klik menu page layout. Perhatikan posisi kursor berada di sini, kita buat kata pengantar. Sesudah kata pengantar di sini kita buat posisi kursor. Secara default jenis break yang telah dibuat tidak ditampilkan. Tidak ditampilkan dia di sini ya. Jika ingin menghapusnya, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan menampilkan breaks melalui perintah show atau hide. Ini dia home. Home, baru ini mang icon show atau hide tersebut. Bisa anak kami lihat, baru di sini dia posisi kursor. Perhatikan section break, kursor pada break di sini berada. C. Menyisipkan tab. Caranya yang pertama, klik tab referensi. 2. Pilih tabel of content yang diinginkan. Misalnya automatic tabel 1. Ini dia menu barnya. Menu bar yang kita pilih jangan lagi file, jangan home, jangan insert, jangan design, jangan page layout, tetapi yang kita pilih adalah referensi. Ini bisa anak kami lihat automatic tabel 1. Ini bab 1 heading 1, A heading 2, ini heading 3. Automatic tabel 2 bisa anak kami lihat ini kan. 3. Sehingga didapatkan tok sebagai berikut. Ini mang hasilnya. Bisa anak kami lihat kan konten. Nah ini dia. Ini dihapus karena sudah ada judul daftar isi. Nah bisa anak kami lihat. Ini pun tadi heading 1 kita buat ini kan. Kata pengantar daftar isi, daftar gambar dan tabel, bab 1, bab 2, bab 3 semua. Ini tadi kita buat di heading 1. Ini hasilnya bisa anak kami lihat. Baru kalau itu pemanfaatan perangkat lunak pengolah kata itu heading 2 kita buat. Karena pembagian dari bab 3. Dari ini juga ada bagiannya juga, baru kita buat dia heading 3. Page layout, font dan paragraf, tabel. Kemudian D. Memperbaharui tab. Caranya yang pertama, pilih daftar isi dan klik update tabel. Yang kedua, memperbaharui nomor halaman saja dilakukan dengan memilih update page number online. 3. Memperbarui seluruh tampilan tabel dilakukan dengan memilih update entry tabel. Ini bisa anak kami lihat. Klik untuk melakukan update tadi itu. Di sini yang kita klik ya, ada dia update tabel. Ini juga bisa anak kami lihat, ini ikonnya update tabel. Ikonnya seperti ikon new, tetapi di sampingnya ada garis. Kalau ikon new tidak ada garis di sini kan, di atasnya yang ada. Nah, ini diklik, baru klik untuk melakukan update tabel. Ini dia. Bisa anak kami lihat kan? Nah, perhatikan. Update page number only. Berarti kita di sini mengupdate hanya untuk penomoran saja. Bisa anak kami lihat kan? Ini yang pertama kita klik. Ini update tabel, baru ini mang. Kita perhatikan update tabel ini juga kita klik, yang keluar seperti ini. Ini yang kita klik, maka muncul di sini bulatan hitam. Apabila
kita ingin menghilangkannya, klik satu kali lagi, baru hilang dia bulatan hitam ini, baru klik dia oke. Kalau cancel kita buat itu berfungsi untuk membatalkan. Sesudah kita klik oke, sekarang dengan membuat daftar isi akan mempermudah melakukan navigasi dari satu bab ke bab yang lain dengan cara menekan tombol kontrol tambah klik judul bab atau subbab sehingga menuju halaman yang dikehendaki. Ibu lanjutkan sekarang nomor 12, print. Langkah yang terakhir pada Microsoft Word pelajaran kita adalah print. Print ini memang sama juga dengan mencetak. Ibu rasa memprint ini sama caranya semua karena akhir daripada pelajaran baik dia Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Begitu juga nanti dengan database itu memang print, mencetak. Mencetak ini tadi kata ibu sama semua. Apabila anak-anak kami ingin melakukan pencetakan, mencetak ke kertas, hasil akhirnya tadi kata ibu, bisa kita gunakan dia klik menu file baru pilih dia print, atau bisa juga kita gunakan dia Ctrl P yang ada pada keyboard. Sudah pernah ibu pelajari kan fungsi-fungsi tombol komunikasi yang ada pada keyboard, tombol kombinasi yang ada pada keyboard. Sebelumnya ini sudah kita pelajari, ada di situ mang Ctrl P. Tetapi bisa juga kita gunakan dia melalui menu bar. Kalau melalui menu bar, ada menu file, ada home, ada insert, ada pack layout, ada referensi, ada my link, ada review, ada view, ada add-ins. Yang kita pilih di situ mang menu file. Klik dia menu file, lihat dia di situ ada dia print, maka klik dia print. Atau bisa juga tadi kata ibu, tekan dia Ctrl P yang ada pada keyboard. Kemudian nanti apabila sudah kita buat seperti itu akan muncul dia kotak dialog print. B. Tentukan printer yang akan digunakan untuk mencetak dokumen. Itu yang pertama. Tentukan printer yang akan digunakan untuk mencetak dokumen. Ibu rasa ini tahu anak-anak kami. Apabila nanti lihat di situ merek daripada printmu, itu harus kamu sesuaikan dia dengan yang ada di komputer. Selanjutnya tentukan jumlah naskah yang akan dicetak. Itu yang kedua ya. Ada berapa rangkap yang akan kamu buat? Apakah 1, 2, 3 atau sesuai dengan keinginan anak kami? Atau lebih jelasnya ada ini gambarnya ibu buat. Tadi sesudah kita klik dia menu file, baru mang ada di sini print. Print yang kita buat. Jangan new. Kalau new nanti untuk membuat dokumen baru, jangan open. Open itu berfungsi untuk membuka file yang sudah kita simpan. Jangan save. Save itu untuk menyimpan, save as juga untuk menyimpan. Tapi save as ini untuk menyimpan file yang sudah pernah kita simpan dengan nama file yang berbeda. Yang kita pilih mang adalah print. Atau tadi bisa kata ibu menggunakan tombol kombinasi keyboard, klik dia, tekan dia Ctrl P. Muncul lamang seperti ini. Perhatikan ini nomor 4 printnya ini. Nomor 1 tadi, nomor 2 tadi ada copies. Di sini mang ada berapa rangkap yang akan kamu buat? Kalau kamu menginginkan cuma 1, maka 1 saja kita buat di sini, kita ketik. Tetapi apabila kamu di situ contohnya ingin memprint undangan, jumlah undangannya contoh undangan kepada orang tua kelas 12. Anggap aja kita ini ada kelulusan, jumlahnya semua ada 250. Atau terlalu banyak lah ibu buat itu, ibu buat dia peruangan 30 sebagai contoh. Maka bisa anak-anak kami ketik di sini langsung angka 30. Kalau anak-anak kami contohnya ingin membuat 5, klik tanda panah ke atas. Saya sudah muncul nanti angka 5 di sini. Apabila anak-anak kami ingin menguranginya, klik dia angka tanda panah ke bawah. Atau sesuai dengan keinginan anak-anak kami. Kalau memang cuma satu saja kita buat di sini ya. Ini dia fungsi daripada copies itu. Untuk menentukan berapa jumlah rangkap yang akan kita buat. Sudah? Kemudian tadi kata ibu sesuaikan merek printermu itu dengan yang ada di komputer. Contoh, ini nih contohnya Canon IP 2700 series offline, ini sebagai contoh. Nah, yang ketiga di sini ada dia setting. Yang pertama tadi yang ibu buat di sini nomor 1-nya tentukan jenis daripada printermu, ini dia. Nomor 2 tentukan di sini berapa jumlah rangkap yang anak-anak kami inginkan. Kalau anak-anak kami menginginkan 3, maka ketik di angka 3. Maka hasil yang 3 itu mang itu dikatakan bisa asli semua. 1 sudah, 2 sudah, kemudian setting. Ini perhatikan. Ini pun
print all facts. Ibu rasa sudah tahu. Apakah kamu ingin mencetaknya keseluruhan halamannya? Kemudian print on set, ini juga ibu rasa sudah tahu. Koleksinya 1, 2, 3, bagaimana bentuk yang kita pilih itu? 1, 2, 3. Kemudian potret orientation. Berarti yang kita pilih di sini bentuk daripada orientasi kertasnya adalah vertikal. Ingat anak-anak kami, orientation itu sama juga dengan posisi. Posisi kertas itu mang ingat, baik di pelajaran kita mulai dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint atau yang lainnya. Ingat ya, orientation itu cuma 2, potret dan landscape. Potret itu mang sama juga dengan vertikal atau memanjang atau tegak atau lurus. Inilah bentuknya. Tetapi apabila yang kita pilih nanti di situ adalah landscape, hasilnya mang melebar. Sama juga dengan horizontal. Tapi kebetulan di sini yang Ibu lihat di sini, bentuknya di sini posisinya adalah potret, makanya hasilnya seperti gambarnya ini atau ikon ini. Kemudian ukuran kertasnya, letternya di sini 8,5 inch dikali 11 inch. Bisa juga anak-anak kami lihat ini ya. Normal margin, ini dia normalnya. Left sebelah kiri 2,54 cm, right sebelah kanan 2,5 cm. Nanti anak-anak kami kalau mengetik skripsi itu kalau dari atas kita buat dia mang topnya itu batas-batas pengetikan top kita buat dia 4, kemudian left sebelah kiri kita buat juga 4, kemudian bottom di bawah itu kita buat dia 3, kemudian right-nya itu kita buat juga dia 3. Jadi tentukan ya. Kalau top dia 4, left dia 4, bottom dia 3, right di sini kita buat dia 3. Tetapi kalau pengetikan surat-suratnya itu cuma 1 lembar saja, ini bisa juga kita buat dia top, bottom, left, dan right. Itu bisa kita buat 2 semua. Atau sesuai dengan keinginan kita ya. Sudah? Apabila memang semua sudah kita tentukan settingnya nomor 3 ini, yang terakhir untuk melakukan pencetakan itu, maka yang kita pilih adalah print. Sebelum ini, lupa Ibu, sebelum anak kami melakukan pencetakan ke kertas, terlebih dahulu lihat dulu hasil ketikanmu di monitor, yaitu dengan menggunakan print preview. Karena fungsi daripada print preview ini adalah untuk melihat hasil ketikan di monitor. Mana tahu masih ada lagi kesalahan, maka kesalahan tersebut masih bisa anak-anak kami perbaiki. Jadi tinta dan kertasmu itu tidak sayang. Tetapi sekarang karena sudah kita lihat dia tadi keseluruhan, sudah tidak ada lagi yang salah. Anggap aja memang sudah benar semua. Sudah kita tentukan semua jenis printernya, jumlah kopinya semua sudah kita tentukan, berapa rangkap yang akan kita buat, settingnya semua sudah kita tentukan semua. Baik dia print all effect, print one side, collect, portrait orientation, letter, normal, ini semua sudah kita tentukan. Yang terakhir yang kita pilih adalah print. Sudah anak-anak kami? Masih ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, bisa anak-anak kami tanyakan, buat nanti di kolom komentar. Di sini sebenarnya sudah tadi Ibu jelaskan pengaturan halaman lanjutan setting 3 dapat dilakukan sebagai berikut. Tadi sudah Ibu jelaskan ini kan. Ada dia print on all facts untuk mencetak semua dokumen. Ibu rasa tidak usah lagi Ibu jelaskan ini karena tadi sudah Ibu jelaskan. Print on side untuk mencetak satu sisi halaman saja. Itu perbedaannya dengan print all fact. Kalau print all fact mencetak semua dokumen. Kalau print on side-nya itu mencetak satu sisi halaman. Ada koleknya untuk mencetak secara berurutan dengan format 1, 2, 3, begitu juga dengan seterusnya. Sudah kan? Kemudian portrait orientation vertikal, kebetulan itu yang kita pilih. Tadi kata Ibu orientasinya itu ada 2, ada vertikal, ada landscape. Nah, ini dia kan, jika ingin mencetak secara horizontal, klik dan pilih landscape. Ini semua sudah Ibu jelaskan tadi. Atau kalau lebih kurang paham nanti anak-anak kami, selain yang Ibu jelaskan ini, bisa ini anak-anak kami baca. Nah, ini juga letternya tadi, Mang, jenis kertasnya. Jenis kertasnya apakah kita buat dia di situ folio, apakah kita buat dia letter, apakah kita buat dia di situ A2, A3, A4, atau sesuai dengan keinginan anak-anak kami.
Apabila semua tadi kata ibu sudah ditentukan sesuai dengan keinginanmu, kamu lihat dulu hasilnya tadi itu di print preview, sudah tidak ada lagi yang salah. Karena tadi kata ibu kalau masih ada yang salah langsung kita print, maka kertas dan tinta kita itu sayang. Sekarang anggap aja memang semua sudah benar karena sudah kita lihat dia melalui print preview. Fungsi print preview itu adalah untuk melihat hasil ketikan di monitor. Yang terakhir yang kita pilih adalah D-nya itu klik icon print atau nomor 4 yang ada pada gambar tadi. Terima kasih Ibu rasa sampai di sini. Mana tahu masih ada anak-anak kami yang belum bisa, tolong anak-anak kami tanyakan. Bisa nanti anak-anak kami membuat di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.